Luar biar baik. Waduh, oke. Kak, ini pencet Ya, oke deh. Coba. Kita mau lihat teman-teman semuanya. Siapa yang hari ini semangat? Saya. Semangat. Ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Good. Siapa yang sudah have you brush your teeth? Sudah. Oke. Coba Miss Retno lihat giginya sudah bersih belum? Mana lihat giginya? Aduh, bersih semua. Aduh. Pakai pasta gigi enggak teman-teman? Giginya enggak habis. Enggak habis. Masih ada giginya. Oke deh. Pakai pasta gigi enggak? Ada. Siapa yang sudah berani pakai pasta gigi yang ada rasa mintnya? Saya. Kemarin. Oke, kemarin Ibu gurunya pesan hari ini. Oh ya, sip. Hari ini anak-anak siapkan sikat giginya. Sudah siap dengan anak-anak sikat giginya? Sudah. Oke, you have prepare your toothbrush. Oke, very good. Nah, teman-teman, hari ini ada yang spesial loh. Siapa yang sudah tahu hari ini kita mau belajar sama siapa? Yeah, we will learn with a dentist. Yes, repeat after me. Dentist. Repeat after me. Dentist. Dentist. Ya, dentist itu dokter. Siapa yang pernah ke dokter gigi? Siapa pernah ke dokter gigi? Saya. Dokternya baik enggak? Ya, apa? Mama, saya udah pernah ke dokter gigi belum? Ada juga loh yang namanya jadi dokter gigi di TK Pius. Tapi hari ini bukan mama yang datang. Hari ini spesial Miss Retno undang. Kemarin itu beberapa hari yang lalu Miss Retno itu cabut gigi. Karena ada giginya yang rusak, Miss Retno cabut ke dokter gigi. Ternyata dokter giginya itu dulu muridnya Miss Retno loh. Waktu SMP dokter giginya ini dulu muridnya Miss Retno. Waduh, Miss Retno bangga sekali. Loh, ternyata sudah jadi Pak Dokter toh sekarang. Dan ternyata waktu nyabut giginya Miss Retno nggak sakit. Wah, hebat banget. Bangga dong Miss Retno, muridnya sudah jadi dokter gigi. Nah, siapa di sini yang besok besar pengen jadi dokter gigi? Ada? Tunjuk tangan yang pengen jadi dokter gigi. Ada loh. Waduh, banyak loh. Oke deh. Nanti kita tanya Pak Dokter. Nanti kita tanya Pak Dokter kalau mau jadi polisi. Oh, ada yang mau jadi polisi boleh. Jadi tentara boleh, jadi yang lain boleh, jadi artis boleh. Kamu jadi dokter. Iya, jadi dokter boleh. Nah, ya. Jadi dokter. Oke, nanti. Aku jadi polisi Josenya. Superhero. Oke, ya. Oke, teman-teman, supaya hari ini anak-anak hebat semua, supaya lancar, kita berdoa dulu yuk. Let's pray together. Get ready. Okay, fold your hands, close your eyes. Let us pray together. Nanti tirukan Miss Retno ya, repeat after me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amin. Good morning, Jesus. Thank you for this day. We will learn and play together. Please bless us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, siapa yang anak hebat bilang saya? Saya. Siapa yang anak hebat bilang saya? Saya. Kalau kau anak hebat, pastilah semangat. Siapa yang anak hebat bilang saya? Kita salam Tara Kanita dulu yuk. Salam Tara Kanita. Satu hati. Tara Kanita. Tara Kanita. One heart. I believe. Tara Kanita. Nah, sudah nggak sabar nggak teman-teman? Ketemu Pak Dokternya. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Pernah ketemu belum ya? Nah, namanya Pak Dokter ini namanya Dokter Michael. Dokter siapa teman-teman? Michael. Seperti apa? Apakah ganteng atau cantik Dokter Michael itu? A boy or a girl? Ganteng. Oke, nanti kita lihat ya. Pak Dokter nanti selesai kita bilang, Pak Dokter ganteng loh. Itu ya teman-teman ya. Terus pernah ketemu belum ya teman-teman sama Pak Dokter ini? Pak Dokter ini praktek di mana dan sebagainya. Kita kenalan dulu yuk. Kita panggil Pak Dokter. Pak Dokter. There he is. Sudah kelihatan belum? Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi Miss Retno. Selamat pagi Pak Dokter. Teman-teman udah kelihatan belum Pak Dokternya? Belum kelihatan Hilda. Nah, sekarang sudah kelihatan belum Pak Dokternya? Ya, selamat pagi Miss Retno. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini Pak Dokter, maaf saya pause. Biasanya ada papa mamanya loh di sebelah, kita sapa dulu. Selamat pagi papa mama. Selamat pagi Papa Mama. Selamat pagi. Oh ya Pak Dokter, ini kemarin info dari Pak Dokter, papa mama nanti boleh tanya-tanya juga loh sama Pak Boleh Dokter. Iya kan dong. Pak Dokter? Boleh, semuanya boleh bertanya ya. Ya, silakan Pak Dokter, boleh kenalan deh. Oke. Ya. Pak Dokter kenalan dulu. Ya, saya perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Michael William Handoko. Nah, saya ini dulunya muridnya Miss Retno juga loh. Nah, tapi sekarang sudah lulus, sudah jadi dokter gigi. Nah, di sini adik-adik ada yang cita-citanya juga jadi dokter gigi mungkin? Coba tunjuk jari dulu. Wah, Woi, banyak Pak juga Dokter. Iya. Nah, ini saya merupakan lulusan dari Universitas Trisakti Kedokteran Gigi di Jakarta. Nah, sekarang saya berpraktek di Apotek Baiman bersama dengan Dr. Gigi David Handoko. Nah, di sini ada yang pernah kontrol gigi ke dokter gigi sebelumnya? Atau semua belum pernah? Pernah belum teman-teman? Udah Oh, pernah ada yang semua belum, ada yang sudah Pak Dokter. Oke. Nah, ke dokter gigi itu nggak menakutkan loh. Nih, tertunjukkan videonya kalau adik-adik semua ke dokter gigi untuk kontrol gigi. Ya. Time to visit the dentist. Woohoo! What's a dentist? The dentist is a doctor who takes care of teeth and mouths.
I've been visiting my dentist ever since I first popped up. Why do we visit the dentist? Well, Nah, ini teeth are adik-adik very perlu ke dokter gigi help people speak. apabila giginya sudah mulai tumbuh. Nah, gigi itu sangat penting ya adik-adik. Jadi bermanfaat untuk berbicara, untuk makan, atau untuk senyum biar kelihatan ganteng-ganteng dan Take care of the ones cantik-cantik. you have so that they last. That's why it's so important to visit the Nah, dentist at least 2 adik-adik times a perlu year kontrol for ke your dokter entire gigi life. 2 kali dalam What's 1 going to the tahun dentist ya. like? It was actually a lot of fun. The first time I went to my kid's dentist, it was a short visit. I got to meet my dentist. She was super friendly. My mom and dad were there with me while the dentist looked at my mouth. She counted Nah, my ini teeth. nanti kalau di dokter gigi, adik-adik bisa langsung diperiksa keadaan mulutnya sama dokter giginya. Selain itu, juga di klinik bisa terbang loh. Nih. Oh, bisa naik turun kayak di video. There's a special light that's really bright, so the dentist can see all of your teeth. And there are special tools, like a little mirror. And an X-ray machine that takes pictures of the insides of your teeth. There's even a little hose to spray water into your mouth. Nah ini, selain itu juga bisa main air nih. Seru kan? If I ever have any questions about my teeth or how to take care of them, I just ask my dentist. Your dentist is a friendly doctor who wants you to have healthy, shining teeth. Nah, Time to gimana? Kira-kira nggak menakutkan kan? Seru loh ke dokter gigi. Wah, kayaknya seru sekali ya dokter ya. Harus dicek rutin ya Pak dokter ya giginya ya. Iya. Jangan lupa nanti memeriksa giginya 2 kali dalam setahun, 6 bulan sekali ya. Nah, oke. Sekarang dokter jelasin ke materinya. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum struktur gigi itu ada berapa bagian? Nah, teman-teman coba lihat giginya anak-anak tuh. Kalau di gambar ada di slide-nya Dokter Michael loh. Seperti itu loh giginya anak-anak itu. Boleh sambil dipegang deh giginya. Iya. Kuat enggak ya banget. giginya ya? Oke. Oke, bagiannya apa aja dokter? Bagiannya itu yang pertama, yang kelihatan nih yang paling atas, ada mahkota. Nah, ini dokter juga punya gigi-gigian yang besar banget nih. Nah, paling atas yang kelihatan itu mahkota. Kemudian yang di dalam ya, yang di dalam gusi ada leher gigi. Kemudian ada akar gigi. Nah, di dalam giginya itu dibagi lagi nih adik-adik. Yang lapisan pertama ada lapisan namanya email. Coba diulangin. Lapisan pertama namanya apa? Email. Ya. Nah, lapisan kedua ada namanya dentin. Dentin. Ya, pintar. Nah, di dalam dentin itu ada ruang pulpa. Terus gigi itu diselimutin oleh gusi dan di dalam ruang pulpa ada pembuluh darah dan syaraf. Ya, gigi itu berdiri di atas tulang rahang dan dilapisi oleh sementum. Coba lapisan pertama apa tadi adik-adik? Teman-teman, email. Email ya. Lapisan kedua? Ya, dentin. Terus yang bawahnya dentin ada apa? Ruang Iya, pinter-pinter semua ya ini. KB dan TKPius. Wah, pinter-pinter Oke. semua dokter. Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis gigi ada 4. Nah, yang pertama atau gigi depan namanya gigi seri. Coba diulang yuk. Gigi seri. Ya, yang ya, yang nomor 3 gigi taring. Taring. Nomor 4 sama nomor 5 setelah gigi taring ada gigi premolar.
Premolar. Oke. Gigi yang paling belakang namanya gigi molar. Oke. Nah, ada yang udah tahu belum fungsi-fungsi dari masing-masing gigi ini? Ya, ini dokter jelasin ya satu persatu. Nah, yang gigi paling depan, gigi seri itu untuk menggigit makanan. Ini selain itu juga kalau adik-adik semua senyum, tertawa. Nah, ini gigi seri ini yang paling kelihatan nih. Kemudian yang nomor 3 tadi ada gigi taring. Gigi taring fungsinya untuk merobek makanan. Nah, yang belakang ada premolar dan molar. Nah, fungsinya itu untuk mengunyah makanan. Jadi kalau adik-adik semua makan makanan yang sehat-sehat nih, itu semua dikunyah di gigi premolar dan molar. Ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini gigi-giginya ada yang sudah pernah lubang mungkin? Atau sehat-sehat semua nih? Wah, hebat-hebat nih. Oke, dokter jelasin ya. Nah, gigi yang karies atau lubang gigi itu faktor pertama yang menyebabkan gigi kita sendiri loh. Nah, adik-adik di sini ada yang suka makan sayur atau enggak nih? Suka makan buah-buahan? Oh, suka semua. Sayur yang enggak tebal. Saya sukanya itu sayur yang enggak tebal. Oke, pinter-pinter semua nih. Oke, nah sayur dan makanan bergizi itu sangat bagus untuk gigi kita. Jadi giginya kuat-kuat, nggak mudah lubang. Nah, kemudian faktor kedua ada makanan. Nah, ini yang sering-sering anak-anak pada suka nih, permen, coklat, es krim gitu. Nah, ini penyebab lubang ya, adik-adik. Jadi mulai hari ini harus mengurangi makanan-makanan yang manis dan lengket. Terus yang ketiga ada Oke, bakteri. Pak Dokter. Boleh Ya. Miss Retno ulang ya, Pak Dokter? Ya, boleh, Miss. Boleh. So, because we have one student from England, so sometimes we need to speak English. I will repeat. So, vegetables and fruit is good for our teeth. Is it right, Doctor? Yes. Yes, and do not eat too much sweet, ya, Dokter ya. Ya. It's Betul, not good. Miss Retno. Sweet is not good. Oh, okay. Ya. Okay, thank you. Go on, Dokter. Oke, thank you, Miss Retno. Ya. Nah, ini kalau udah menghindari nih makanan-makanan manis, bakteri nih nggak bisa nempel nih yang bikin sakit. Tuh, nanti jadi gigi adik-adik semua sehat-sehat nggak lubang. Oke. Ya, ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini nih, ini perjalanan dari lubang gigi. Yang pertama, yang paling sebelah kiri, ini gigi kita sehat yang waktu lahir, yang waktu giginya tumbuh. Oke. Nah, ini gigi yang paling kiri. Kemudian, kalau adik-adik nggak rajin sikat gigi, nah ini nih, jadi bikin lubang. Karies email. Tadi yang lapisan pertama apa namanya? Email. Email ya, pintar-pintar nih semua. Oke, kalau karies email terus nggak dibersihin atau nggak ditambal ke dokter gigi, nah lanjut lagi nih. Jadi lapisan kedua apa tadi? Dentin. Ya, karies dentin. Nah, kalau nggak dirawat lagi, nanti lanjut lagi ke karies pulpa. Nah, biasanya nih di sini nih, nanti adik-adik semua jadi nggak bisa tidur, susah makan, sakit gigi. Betul. Oke, nah ini dokter tunjukkan. Nih, akibat dari lubang gigi, itu bisa menyebabkan gigi keropos, berlubang. Nah, ini nih yang terasa ngilu, jadi nggak bisa makan, susah tidur, dan berubah warna.
Oke, nah sebelumnya gimana nih adik-adik kalau menyikat gigi? Udah pinter-pinter semua ini kayaknya. Nih dokter tunjukkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tonton dulu ya videonya. Yay! Time to brush. Why do we brush? We brush to remove plaque and stay clean. What's plaque? Plaque is yucky stuff that can stick to teeth. Plaque is bad because it's full of nasty germs. These germs can hurt teeth by making little holes called cavities. Plaque and cavities make teeth weaker. That's why it's super important Nah to ini brush all the plaque yang off tadi every dokter day. jelasin, kalau adik-adik suka makanan-makanan yang manis, nah bisa To keep healthy menempel teeth, semua we ke have to brush giginya for 2 dan minutes every morning harus and 2 minutes disikat every gigi night 2 kali before bed. sehari selama 2 menit setiap pagi It's setelah really makan important to dan brush your malam teeth sebelum the tidur. right way. Malam sikat First, gigi. make sure to use a Iya, special kids toothbrush when you betul. brush. Pantes Kids ya, brushes ini fit little apa mouths giginya and have sehat-sehat such semua Terus ya. jalannya aku juga nanti sama sikat gigi tambah keramat. A fluoride toothpaste on your Iya. brush. Parents have to Nah, help babies nih brush their teeth. kalau sikat gigi Babies jangan lupa can't use pakai pasta fluoride gigi toothpaste. dan You have to kalau be able to sudah spit to bersih use fluoride. Once you nanti have the kumur-kumur toothpaste on ya, your toothbrush, jangan open your ditelan. mouth wide. Nah ini, Start with the teeth nih in the caranya back of sikat your mouth gigi and itu brush in little circles. sikatnya Work your way to memutar. the teeth in the front of your Nah, mouth. dokter kasih And don't forget contoh. to brush Jadi the gums. sikatnya Move memutar, the brush back terus and forth, jangan gently lupa in short strokes. Brush the top, semuanya ya. Jadi front, bagian and permukaan back punya, sides of each tooth. bagian depannya, Make sure you get the bagian dalam. insides of all the teeth. Nah, When you're done, be sure to spit out all the toothpaste. Don't swallow the toothpaste. It will upset nah your ini tummy. kalau sudah selesai, jangan When you're lupa done brushing, berkumur-kumur it's dan time to dibuang floss. ya. Flossing can help remove food and plaque from in between teeth and along the gum line. Parents should start flossing their children's teeth as soon as they have 2 teeth that touch, and they should floss twice a week. When you floss, break off about 18 inches of floss. Wind the Nah, floss ini around your kalau pointer finger. apa? Hold the Kalau floss ada tightly between your makanan yang thumbs and your nyangkut di fingers. sela-sela gigi, Guide the floss nanti between bisa your teeth using a gentle dilakukan rubbing flossing motion. dengan benang gigi Never yang nanti snap the bisa floss into your gums. bisa dibantu When the oleh floss reaches the gum orang line, tua adik-adik carve ya. it into a Jadi C-shape nggak against ada one nih tooth. makanan nyangkut Hold the atau floss bikin gigi tightly lubang against the lagi. tooth. Gently rub the side of the tooth, moving the floss away from the gum with an upward motion. By the time you're 7 or so, you should be flossing every night at bedtime with your mom or dad's supervision. One other way we can keep our teeth clean and healthy is by Jadi eating and adik-adik drinking juga healthy jangan foods. lupa makan makanan Eating yang healthy sehat foods dan for bergizi breakfast, pada lunch, saat and makan dinner pagi, is the best way siang, to dan keep your malam teeth and whole body supaya in shape. giginya kuat If you're dan hungry nggak and want a mudah snack, lubang. try foods like fruit, raw Makanya sama veggies, sore. and low-fat cheese. Ya, Stay away nah from ini sugary sodas. makanan-makanan yang manis dan lengket If you're thirsty, bisa drink lebih water or dihindari low-fat ya. milk. If you Minum brush air putih setiap floss, hari. and eat right, Iya, you'll have a pinter. beautiful smile for your entire life. Oke, nah nih giginya udah sehat-sehat kalau udah sikat gigi rajin dan menghindari makanan yang manis dan lengket. Nah ini dokter ulang lagi, sikat giginya jangan lupa pakai sikat gigi yang khusus anak-anak, yang kecil dan memiliki bulu sikat yang halus. Kemudian menggunakan pasta gigi berfluoride sedikit aja sebiji kacang kedelai atau kacang hijau. Nah, di sini kapan saja tadi waktunya sikat gigi yang baik? Malam, sore, siang, pagi. Nah, ini Roti tapi. oke. Pagi dan malam. Ya, pinter banget. Jadi yang 3 kali. waduh, banyak sekali ya. Nah, jadi sikat gigi yang baik itu cukup 2 kali sehari saja, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ini kalau sudah sikat gigi saat malam, nanti jangan minum susu atau makan lagi ya. Nah, jadi ini Dokter
ringkas lagi untuk supaya gigi adik-adik tidak mudah berlubang. Nanti bisa sikat gigi 2 kali sehari dengan cara yang baik dan benar yang sudah dokter ajarkan. Kemudian banyak makan buah dan sayuran yang berserat agar giginya juga kuat. Dan jangan lupa periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Nah, oke, sekarang udah pada nyiapin sikat gigi. Nah, nih saatnya. Nah, yuk kita sikat gigi bareng-bareng ya. Ini pertama-tama dokter contohin dulu. Nah, nanti kalau adik-adik sikat gigi, pertama-tama dimulai dari bagian depan. Nanti sikatnya digerakkan memutar kayak di presentasi dokter tuh. Mutar-mutar ke semua bagian. Nah, terus yang bagian sebelah kanan juga memutar. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa bagian dalamnya itu juga sangat penting. Nih, bagian dalamnya juga memutar. Nah, setelah itu dilanjutkan bagian atasnya atau permukaan kunyahnya. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa dilanjutkan di gigi yang atas, bagian dalamnya. Semuanya gerakannya dari gusi ke gigi seperti ini. Nah, nanti bagian permukaan kunyahnya juga jangan dilupakan. Oke. Nah, kalau sudah selesai sikat gigi, nanti jangan lupa berkumur-kumur. Jadi pasta giginya bisa dibuang dan berkumur-kumur. Nah, ini kayaknya udah pintar-pintar semua nih Miss Retno. Giginya sehat-sehat. Iya. Pak dokter mau lihat anak-anak gosok gigi? Boleh, kalau mau sikat gigi bersama. Ya, minta tolong di stop sharing Pak dokter. Oke. Sharing screen-nya. Nah, coba Miss Retno tanya, tadi penjelasan Pak dokter jelas nggak teman-teman cara menyikat giginya? Jelas. Gimana caranya Pak dokter? Tunjukkan dong ke Pak dokter cara gosok giginya. Pak dokter mau lihat apanya? Sikat giginya diputer-puter mulai dari bagian mana dulu? Atas. Iya, ini ada anak siapa ini? Ke depan. Dalam. Putar-putar dalam. Samping. Ya. Samping. Nah, ini hebat-hebat semua nih ya Miss Retno. Hebat-hebat, iya loh. Kelihatan nggak Pak dokter? Kelihatan. Bawah. Bawah yang untuk temunya. Kalau sudah, terus atasnya enggak? Atas juga, betul. Siapa yang ingat kata Pak dokter tadi gosok giginya berapa menit? 2 menit. Berapa menit? 2 menit. Betul enggak Pak dokter? Betul Miss Retno. Betul. Wah, anak-anak mendengarkan loh. Pakai pasta giginya banyak atau secukupnya? Sebiji apa ya tadi ya? Sebiji apa ya tadi? Kacang kedelai. Oh, sebiji kacang. Betul enggak Pak dokter? Betul Miss, sebiji kacang aja jadi nggak kebanyakan. Oh, biar nggak kebanyakan. Terus satu lagi, setelah gosok gigi, ditelan, waktu kita kumur, ditelan apa dibuang ya? Dibuang. Oke, iya. Terus, kalau kenapa nggak boleh ditelan toh? Kenapa? Ditelan ada kumannya. Ada kumannya. Betul nggak Pak dokter jawaban anak-anak? Ini pinter-pinter. Jadi, oke. Nah, jadi pasta gigi itu kalau sudah dikumur-kumur nggak boleh ditelan karena
ada zat-zat yang bisa membuat sakit perut adik-adik. Nah, makanya selain itu juga banyak kuman tuh, makanya harus dibuang. Oke, is that clear? Teman-teman jelas? Kasih jempolnya kalau jelas. Oke Pinter-pinter deh. semuanya. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Yeay. Dokter, masih ada materi lagi nggak? Masih ada share screen lagi nggak, dokter? Sudah selesai, Miss. Mungkin ada Oh. pertanyaan dari Miss Retno atau dari adik-adik semua, atau orang tuanya juga Ada boleh yang mau nih tanya. Ya. Weh, nih ada yang mau bertanya kepada Pak Dokter, boleh raise hand. You can raise your hand if you want to ask some question. Weh, ada loh. Siapa ya ini ya? Bu Coba Putri, cek. Miss Retno, Iya, yes, what happened, Mbak Ara? aku pernah jatuh di sepeda terus berdarahnya banyak. Apanya yang berdarah? Giginya Itu bukan? lututnya. Lututnya. Oke, Iya. enggak apa-apa ya Mbak Ara ya. Biar belajar kuat nih. Oh iya Pak Dokter. Oh ini ada yang mau bertanya nih. Siapa ya ini ya? Wah, ini ada artis Korea nih, Miss. Artis Korea. Adele ya? Oke, silahkan. Oh, Mama Filsuf nih kayaknya. Iya, saya namanya Filsuf. Ya. Maaf, selamat pagi Bu Guru Ya, semuanya, selamat pagi. teman-teman. Ada yang mau saya tanyakan, Dokter? Ya. Kebetulan Filsuf itu giginya ada yang berlubang. Gigi yang paling belakang-belakang. Lebih baik itu diapakan atau bagaimana ya Dokter ya? Oke. Nah, ini kan Ini Filsuf ya, Ma? Filsuf. Iya, Filsuf itu ada kemarin sempat tanya sama maaf ya, temannya papahnya tanya terus disuruh istilahnya suruh kebetulan bukan dokter gigi yang saya tanyakan, yang di klinik adanya dokter penyakit dalam. Saya tanyakan terus, enggak apa-apa, dibiarin aja, nunggu dulu kan masih giginya masih bisa tanggal terus tumbuh lagi, makanya saya lebih baik kan tanya langsung kebetulan dengan dokter gigi langsung. Iya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini langsung dijawab aja ya, Miss? Ya, silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih. Oke. Jadi kalau yang gigi berlubang itu sebaiknya nanti bisa diperiksakan dulu ke praktek dokter gigi supaya dilihat nanti apakah masih perlu ditambal atau kalau memang sudah umurnya, jadi giginya sudah goyang atau sudah waktunya untuk ganti, nanti bisa dicabut seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat dulu karena ada satu gigi yang umur 6 tahun, gigi molar pertama itu sudah tidak ada penggantinya lagi. Nah, ini kadang pada belum tahu nih. Jadi iya, jadi gigi molar pertama ini. Nah, itu. Jadi nanti bisa diperhatikan lagi, bisa dikontrolkan ke dokter gigi untuk dilihat nanti apakah mau ditambal atau nanti butuh dicabut gitu. Oke. Terima kasih banyak Dokter. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya? Adel, gimana Mbak Adel? Adel udah umur 6 tahun tapi kok Adel giginya belum ada yang copot. Oh iya ini Pak Dokter. Udah 6 tahun tapi kok belum ada yang tanggal ya Pak Dokter? Ini gimana Pak Dokter ya? Nah, jadi gigi anak yang gigi susu itu yang kecil-kecil biasanya itu memang tanggalnya umur 6 sampai 7 tahun. Nah, tapi masing-masing anak itu beda-beda. Jadi tergantung dari
pola makan dan pertumbuhan anaknya, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nah, tapi kalau memang mau diperiksa, nanti bisa ke dokter gigi untuk dilakukan ronsen. Jadi nanti dilihat apakah gigi yang penggantinya, benih gigi penggantinya sudah ada atau mungkin tidak ada. Jadi kalau tidak ada, ya nanti gigi susunya bisa dirawat supaya nggak tanggal. Justru seperti itu. Tapi kalau gigi penggantinya ada dan yang anak-anak nggak copot-copot, nanti bisa dilakukan pencabutan supaya giginya rapi. Loh, dokter, ada ya yang cuman giginya itu cuman satu, nggak ada penggantinya gitu, ada juga ya? Ada juga, itu tergantung dari genetik, Miss Retno. Oke. Ya. Berarti itu terus seumur hidup giginya itu ya, dokter? Gigi susu, betul. Oke. Iya. Jadi harus tetap konsultasi ke dokter gigi ya? Betul. Jadi nanti bisa dilakukan ronsen untuk dilihat apakah gigi penggantinya ada atau tidak. Jadi nanti bisa dilakukan perawatan yang pas untuk masing-masing anak. Gitu. Jelas ya Mbak Adel. Jadi nggak apa-apa Mbak Adel, 6 tahun berarti ditunggu dulu ya Pak Dokter ya ini ya? Ya, boleh ditunggu. Atau kalau tahun, mau langsung tahu, langsung mampir ke dokter gigi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Adel, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cabut gigi sakit enggak? Iya, gimana nih Pak Dokter nih? Cabut gigi sakit enggak? Nah, itu enggak sakit loh. Ini aja Miss Retno udah nyobain. Iya. Dicabut Pak Dokter terasa. Michael itu pinter loh. Enggak terasa sakitnya loh nyabut giginya. Jangan khawatir. Kan dikasih obat ya Pak Dokter ya? Iya, nanti dikasih obat juga. Nanti kasih anggur. Si anggur. Nanti kalau kecil aja apa namanya anti sakitnya pakai stroberi. Nah, obatnya aja pakai es krim tuh. Siapa yang nggak suka? Obatnya pakai es krim ya. Enak sekali tuh. Saya nggak pernah takut ke dokter gigi. Takut ke dokter gigi nggak usah takut sekarang tuh Pak dokternya aja baik loh. Nggak apa-apa kan cuma dicek. Ya Mbak Ninti ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aku belum pernah ke dokter gigi. Nah, mau tanya enggak apa-apa. Padahal aku pernah ikut papa. Padahal papa tapi aku nggak takut. Nggak takut nggak apa. Nael mau tanya apa Nael? Tahu bulan kali enggak. Kenapa sayang? Ulangi. Coba 6 tahun. Boleh sekali juga. Boleh scaling gigi tidak? Oh, membersihkan karang gigi. Boleh Ya. sekali dong. Nah, membersihkan karang gigi itu Belum pernah ke bisa kapan aja. Jadi saat 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi, nanti bisa hanya diperiksa, ngobrol-ngobrol dulu sama dokternya. Kalau memang perlu dibersihkan atau ditambal atau dicabut, nanti bisa baru dilakukan setelah itu. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau masih gigi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti bisa kita lihat bersama karena ada yang sebelum 6 bulan sudah muncul banyak karang gigi atau mungkin ada kayak hitam-hitam gitu yang bukan lubang, nanti bisa kita bersihkan juga. Oh gitu. Harus berani ya Nael ya. Karena kalau kena gusuknya kan itu sakit banget. Enggak apa-apa kan, boleh katanya. Ya, udah. Takut. Ya. Makasih dokter. Ya, terima kasih. Takut. Dokter. Iya. Dokter. Aku belum pernah ke dokter ganteng. Aku belum pernah ke dokter gigi. Tuh Nael juga belum pernah. Nah, nanti boleh mampir ya. Tadi kan udah dokter tunjukkan tuh kalau ke klinik. Pernah, Aku belum pernah
dokter gigi. Ya. Dokter Bu Hilda, Miss Retno. Miss Retno, Bu Putri mau suaranya bertanya. masih di mute, Miss. Aku belum pernah Ya, ke dokter silakan. gigi. Belum Ya, pernah ke selamat dokter pagi. gigi ya, besok aja Ya. Mama. Selamat pagi Pak Ini- Dokter, Miss Ya, Retno. Oh selamat ya, Ibu pagi. Putri Bu mau Putri bertanya. silakan. Ya, Iya, silakan. kan kemarin itu Bu Putri itu sempat lihat statusnya, ada status yang ini. Iya, besok sama Bu Putri ya, kita main-main ke dokter gigi ya. Nah, itu ada yang status yang ini loh Pak Dokter, kalau sikat giginya itu yang modelnya U. Nah, saya mau bertanya juga. Nah, ini mana yang terbaik ya dokter? Apakah yang sikat gigi yang bentuknya U atau sikat gigi yang dijual pasaran, atau kan ada lagi yang sikat gigi yang pakai baterai, jadi dia bisa muter sendiri. Nah, itu yang paling bagus dipakai untuk menyikat gigi itu yang seperti apa sih? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi sikat gigi yang terbaik itu sebetulnya pakai sikat gigi yang biasa aja, tapi khusus untuk anak-anak, karena kan gigi anak-anak kan masih kecil-kecil. Jadi kalau pakai yang sikat gigi dewasa atau pakai yang elektrik, ya mungkin bisa lebih bersih, tapi lebih baik yang masih menggunakan sikat gigi anak-anak. Nah, nanti sampai umur 6 tahun lebih baik sikat gigi didampingin oleh orang tua, karena kadang anak-anak kurang bersih menyikatnya gitu. Jadi yang penting sikat giginya jangan buru-buru. Tadi kan sudah dijelaskan juga, selama 2 menit semua permukaan terjangkau. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Satu lagi, ini Ya. saya kan kebetulan punya ponakan itu sudah SD. Kira-kira sampai umur berapa boleh anak-anak itu pakai pasta gigi yang untuk anak-anak? Apakah hanya sampai umur 7 tahun atau sampai kapan ya? Ya, jadi kalau sudah, jadi mulai anak-anak bisa meludah, bisa berkumur-kumur, kemudian dibuang, itu baru boleh pakai yang berfluor. Nah, nanti kalau pakai pasta gigi anak-anak itu sampai gigi susunya sudah tanggal semua. Jadi nanti kalau sudah ganti dengan gigi permanen, barulah ganti ke pasta gigi yang dewasa, yang biasa. Seperti itu. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih terima Miss kasih. Retno. Sama Mas Beno mau say something, Mas Beno? Do you want to say something, Beno? Aku belum pernah ke dokter gigi. Iya, Mbak Diva, besok ke dokter gigi. Nanti Pak main-main Dokter ya. mau ke bertanya dokter nih, gigi. anak-anak itu masih ada yang, iya nanti main. Kliniknya Pak Dokter Michael itu deket TK Pius kok, nggak jauh ya dokter ya. Iya. Jadi deket apotek Banyeman tuh kalau mau ke sana. Nah Pak Dokter ini mau bertanya nih, anak-anak itu masih ada yang ngedot itu loh Pak Dokter, itu nanti ngefek ke giginya anak-anak enggak ya Pak Dokter ya? Nah, jadi kalau ngedot itu sebetulnya secepatnya harus diganti dengan minum dari botol aja, Miss Retno. Oh, botol atau Kenapa? gelas itu Karena ya Pak Dokter ya? ya, Botol atau gelas ya? ya botol apa gelas. Karena kalau enggak, biasanya kan anak-anak itu ngedot sambil tidur tuh. Enak nih tidurnya nyenyak, tapi giginya jadi lubang-lubang semua gitu. Jadi ya solusinya nanti bisa segera diganti ke botol atau gelas. Tapi kalau pelan-pelan nanti setelah ngedot, orang tua bisa membersihkan giginya sambil pelan-pelan mengganti ke botol atau gelas gitu. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi belajar lepas dari dot. Oke ya teman-teman ya. Terus mau satu lagi nih tanya nih Pak Dokter. Ya, Kadang-kadang gimana? ada anak yang tiba-tiba nih giginya sakit di sekolah. Nah kami Bu Guru itu apa yang harus kami lakukan untuk pertolongan pertama untuk anak yang sakit gigi? Termasuk mungkin mama-mama di rumah kalau belum sempat langsung ke dokter gigi. Ya, jadi sakit gigi itu
ini nggak berlaku untuk anak-anak saja, Miss Retno. Nah, Oke. untuk dewasa juga sama. Jadi kalau sakit gigi itu sebaiknya pertama dibawa ke dokter gigi karena belum tentu giginya berlubang. Bisa karena karang gigi atau gusinya bengkak atau giginya kropos seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat dulu apakah perlu diobatin, diberi obat terlebih dahulu, dicabut, atau masih bisa dilakukan perawatan gitu. Kan sayang nih kalau masih bisa dirawat, tapi kok dicabut. Oke. Kalau misalnya yang kadang-kadang ada yang kumur pakai air garam gitu, nggak apa-apa dokter? Nah, itu untuk sementara, Miss Retno, untuk sementara untuk menghilangkan kuman-kuman dan bakteri. Tapi mengkonsumsi obat-obatan atau kumur-kumur ibaratnya pengobatan alternatif yang berlangsung lama itu kurang baik, Miss Retno. Nah, Jadi tetap ini harus nanti caranya diperiksa begini. dulu. Ada Hai Rachel. Oke Pak Dokter, jadi tetap dibawa ke dokter gigi ya. Jadi kalau misalnya kumur betul. hanya sementara saja gitu ya. Sementara aja, ya betul. Oke. Oh ini Cia-Cia ya? Halo, mau tanya sama Pak Dokter? Mamahnya Bu, mamahnya ya Iya, silakan Pak. Ya, silakan. Itu kan Cia-Cia dari usia 2,5 itu kan udah ke dokter gigi dan giginya kan emang ada yang berlubang dokter. Itu kita tambal kok udah sampai berkali-kali tuh copot terus atau memang tambalan anak-anak itu beda ya dengan orang dewasa. Padahal kalau dokter giginya bilang apa katanya permanen, tapi ternyata tuh lepas terus tuh dokter. Iya. Kenapa ya? Atau memang beda atau gimana? Jadi Makasih. bahan tambal, ya terima kasih. Jadi bahan tambalnya bisa sama, tapi yang membedakan itu kondisi mulutnya anak-anak. Kadang kan ada tuh yang ketika ditambal pengennya nutup mulut atau mulutnya memang lembab dan basah. Jadi memang tambalan untuk anak-anak itu ya seharusnya bisa kuat. Tapi kadang ada di beberapa individu yang susah ditambal. Jadi tambalannya itu kalau terlalu lembab atau basah itu mudah lepas gitu. Jadi memang nanti juga ada faktor ketika dokternya kalau nambal mungkin kurang dikeringkan dulu. Jadi itu memang mudah lepas lagi seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mama Cia-Cia dan Pak Dokter. Ya tadi ada yang panggil-panggil Miss Retno nih. Ada yang mau tanya? Ada. Aku. Oh iya. Iya Rachel. Want to ask something? Gitu nggak berlubang. Kenapa? Ulangi. Gusi sakit. Gusi. Tapi nggak berlubang gusinya. Nah. Oh tapi nggak berlubang. Oh kenapa gitu ya Rachel ya? Gusinya bengkak tapi nggak berlubang. Oh iya. Kenapa ya itu Pak Dokter ya? Oke, jadi gini Miss. Makanya tadi sikat gigi aja kadang nggak cukup. Bisa juga makanan nyangkut di sela-sela yang perlu dibersihkan menggunakan benang gigi atau dental floss. Jadi kadang dari luar tidak kelihatan lubang, sehat-sehat, tapi ternyata dari sampingnya lubang besar gitu. Jadi itulah pentingnya kontrol ke dokter gigi karena nanti bisa juga karena giginya, bisa juga karena karang giginya. Jadi memang dari gusinya seperti itu, Miss. Oke. Berarti tetap harus dicekkan ke dokter gigi ya, Rachel ya. Nah. Nanti dilihat sama Pak Dokter atau Bu Dokter. Ini kenapa kok gusinya bengkak? Sama-sama. Ya, terus ini loh teman-teman, tadi Pak Dokter kan sudah menyampaikan nih, supaya gigi kita kuat harus sering makan sayur, buah, kemudian minum susu, air putih. Iya, betul Mbak Alia.
Terus yang dihindari makanan apa ya? Coklat Ya. sama permen. Coklat sama permen, Wah, makanan yang pinter manis-manis. semua nih Boleh muridnya. enggak sih? Iya, Pak Dokter, jelas dong. Tapi boleh ya sebenarnya Pak Dokter makan yang manis, hanya setelah itu terus gosok gigi gitu ya Pak Ya, Dokter ya? ya betul. Oh, Jadi oke. tetap boleh, tapi hanya mengurangi saja. Jadi kalau sudah makan makanan yang manis, lengket, sebaiknya langsung kumur-kumur dengan air putih gitu. Waduh, seru sekali nih kita hari ini sama Pak Dokter Michael. Tunggu, ini sudah mau selesai nih waktunya nih. Masih ada yang mau bertanya nggak? Saya Bu Gori. Oh ya Mbak Glory. Sabar ya Pak Dokter ya. Ya, Ini anak-anak nggak senang apa-apa, sekali nih ya Mbak Miss. Glory. Mau tanya apa? Oke, Mbak Glory silakan. Kenapa? Gigi Gori berlubang. Gigi Glory berlubang. Sakit nggak Mbak Glory? Sakit. Sudah ke dokter gigi belum? Kalau habis makan. Apa? Kalau habis makan langsung sakit. Oh, kalau habis makan langsung sakit gimana itu dokter? Nah, yang seperti ini biasanya memang banyak pada anak kecil karena lubangnya udah sampai dalam, sampai ke ruang pulpa yang tadi. Jadi kalau kemasukan makanan langsung seperti itu. Memang itu nanti perlu dilakukan perawatan sebelum dilakukan penambalan gitu. Bisa dikasih obat dulu, dirawat dulu saluran akarnya. Oke deh. Ya nanti dirawat dulu, kemudian nanti mungkin sebelum ditambal. Perlu ditambal ya Pak Dokter ya? Iya. Ya. Mau bilang. Oh iya Beno, gimana Mas Beno? Gigi kakakku pecah tapi kok nggak bisa copot ya Dok, gimana? Iya, nanti gigi yang pecah atau gigi yang kayaknya udah kecil sekali nih kok nggak lepas gitu. Nah kan tadi dokter sudah jelasin kan gigi kita itu dipegang sama tulang dan gusi. Nah mereka itu sangat kuat bisa memegang, jadi tidak semudah itu gigi itu bisa lepas dengan sendirinya. Jadi nanti tetap perlu sebaiknya diperiksakan dulu, nanti bisa dilihat apakah memang sudah perlu dicabut atau masih bisa dirawat gitu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sama-sama Mas Beno, ini namanya Mas Beno Pak Dokter. Oh iya. Ya, waduh seru sekali nih. Anak-anak senang hari ini. Oh iya, ada yang mau tanya lagi? Itu sepertinya ada yang tanya di fitur chat chat. ya? Iya. Oh, dulu awal pada. Oh ini yang cia-cia tadi, Pak Dokter. Ya, saya langsung jawab aja, Miss. Ya, Nah, monggo, silakan. jadi tadi ada yang ketinggalan, saya jelasin. Mungkin giginya cia-cia ya, giginya cia-cia itu juga bisa sudah lubangnya sampai yang rongga pulpa tadi. Jadi itu yang tadi saya bilang perlu dilakukan perawatan rongga pulpanya dulu gitu. Karena kalau rongga pulpanya nggak dirawat terus ditambal, nah itu lepas terus-menerus. Tapi memang gejalanya seperti ini yang mamahnya Cia-Cia tanyakan. Jadi tambalannya mudah lepas, kemudian kalau sudah lepas malah enakan nih gitu. Jadi itu karena bakterinya sudah masuk ke dalam ruang pulpa yang mengeluarkan nanah di situ. Jadi kalau ditutup tambalan, dia pasti lepas dan malah enakan. Jadi memang ruang pulpanya kalau perlu dipertahankan giginya, ruang pulpanya perlu dirawat dulu, baru nanti ditambal. Itu baru nanti bisa kuat. Oh, baik dokter. Terima kasih. Ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi. Ada yang mau tanya lagi? Rachel mau tanya lagi, Rachel? Kak Cia. Hai, Kak Cia. Oh, Kak Cia. Ya, Kak Cia. Kenapa? Aku suka buah pisang, apel, anggur, ceri, blueberry, semangka. Nah, itu pasti giginya sehat-sehat tuh. Iya tuh. Oke. Pinter banget ya. Oke, terima kasih Rachel. Kak Cia mau tanya apa, Kak Cia? Giginya yang sama udah tumbuh, tapi belum goyang. Oh, giginya udah tumbuh tapi belum goyang. Jadi udah gigi permanennya udah tumbuh gitu ya? Iya. Iya. Nah, ini juga Itu sering gimana, nih, Miss. Dokter? Jadi terkadang gigi yang tetap itu tumbuh tidak pas di bawah dari gigi susunya. Jadi ini yang penting untuk gigi susunya dicabut supaya gigi permanennya bisa tumbuh dengan normal. Karena kalau dibiarkan saja nanti jadi gigi gingsul gitu. Jadi keluar atau gigi permanennya lebih ke dalam seperti itu. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, Kak Tia. Oke deh. Miss Retno ganti ya, karena kameranya trouble. Jadi Iya. kelihatan kecil, nggak apa-apa ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa, Miss. Oke deh. Kayaknya cukup deh Pak Dokter. Cukup ya teman-teman ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi, boleh titip pesan nanti Miss Retno tanyakan ke Dokter Michael. Ini Bu Hilda mau tanya nih, apa Bu Hilda? Oh, oke. Saya mau tanya. Oh, masih satu lagi. Masih Oh ada iya, ini Aruna nih, Aruna. Kenapa Mbak Aruna? Aku giginya di tengah-tengahnya pernah coklat-coklat, terus akhirnya dibawa ke dokter gigi ke Magelang. Terus itu dikeli-keli sama ditempel. Kan tapi, nah, sakit kan? Iya, nggak apa-apa, nggak sakit, cuma geli doang. Iya. Oh tuh teman-teman tuh. Nah, ini Cuman makanya geli yang ternyata. giginya berlubang atau pernah sakit, nanti bisa main-main dulu nih ke dokter gigi gitu ya. Iya. Oke, itu prakteknya Dokter Michael deket tuh di Apotek Bayeman. Nanti Ya. ketemunya Dokter Michael. Iya. Deket sama TK Pius ya. Kalau masih di Magelang ya dokter ya. Oke deh, terima kasih. Kayaknya udah cukup Ya, nih sama-sama. teman-teman. Iya, Miss sama-sama Retno. Mbak Aruna. Iya. Aku pernah sakit gigi, terus kumur-kumur air garam. Terus masih sakit lagi enggak? Enggak, udah sembuh. Oh iya, besok kalau sakit lagi coba cek ke dokter gigi ya, Mbak Ara ya. Ya, oke deh. Nah, teman-teman, Mama, Papa, Pak Dokter, sepertinya sudah cukup nih. Kita sudah 1 jam loh, nggak terasa ya. Sudah 1 jam kita belajar bersama. Aku sakit gigi, tapi gigiku pas aku gosok gigi sama kumu-kumu sembuh lagi. Oh iya, besok kalau sakit lagi kontrol ya, filsuf ya. Ya, oke deh. Ya, oke deh teman-teman. Pak Dokter Michael, terima kasih banyak atas waktunya. Ilmunya terima banyak kasih sekali. Ya, sukses buat Pak Dokter dalam pelayanan semuanya ya Pak Dokter ya. Amin, Miss. Terima kasih banyak. Amin. Boleh loh, besok kalau anak-anak sudah masuk, Pak Dokter main ke TK Pius, ketemu langsung Boleh sama banget anak-anak. dong. Oh aduh, nih anak-anak juga pasti senang nih ketemu Dokter Michael. Oke deh, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Terima kasih untuk Mama Papa yang sudah mendampingi. Nah, kalau ada sesuatu sekali lagi boleh nanti
tanya ke Miss Retno atau Bu Guru yang lain nanti kami tanyakan ke Pak Dokter. Ya, Boleh. oke Pak Dokter ya. Boleh banget. Boleh. Nah, Oke deh. Nah, teman-teman, sebelum kita selesai kita mau berdoa dulu ya. Kita mau nyanyi dulu ah. Hari ini siapa yang senang? Who are happy today? Oke, mau lihatlah gambarnya anak-anak semua. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap, 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 tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Miss, Beno mau mimpin yes. doa. Oh iya, boleh. Pak Dokter ada Mas Beno yang mau mimpin doa. Doa penutup ya Beno ya. Iya. Ya, mari teman-teman kita siapkan sikap kita mau berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Yesus kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami ini menyudahi Zoom ini. Semoga kami dapat belajar dan mengetahui tentang gigi kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Good job Mas Beno. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga anak-anak semuanya. Terima kasih Mama Papa. Oke. Kita sudahi ya teman-teman. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Michael. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Dr. Michael. Dr. Michael. Sampai ketemu next time. Kita mau end ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau end. Let's count. Kita hitung dulu 1 up to 5 and then we leave. Okay, we end this meeting. Okay? 1, 2, 3. bye-bye. Belum, Bu.